Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Rabu tanggal 22 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG masih hijau walaupun secara teknikal masih belum berhasil breakout di atas 7190-an ya. Tadi sih sempat mencoba buat breakout, sempat ke 7221-an tapi ditarik turun lagi. Jadi masih mencoba breakout untuk IHSG, semoga aja minggu ini berhasil ya. Cuman kalau gagal breakout, apalagi kalau misal besok malah tiba-tiba merah, nah itu perlu hati-hati, takutnya polanya masih konsolidasi seperti ini. Masih pantau level 7190 kalau secara teknikal untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 21 Januari, ini kita bisa lihat perang-perang kalau asingnya net sell ya, di IHSG asingnya lebih banyak keluar. Dan yang paling banyak dijual asing masih BBCA, untuk hari ini aja keluar lagi untuk BBCA sebanyak 404,9 M ya net sell. Kemudian di saham PTRO walaupun tadi sempat naik cukup tinggi, tapi asingnya keluar 154 M, di Goto juga keluar 122 M, di Bank Mandiri, Bank BNI juga keluar ini untuk asingnya ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Bank BRI, cuman hari ini aslinya masuk itu nggak sebanyak kemarin sih, jadi semoga aja untuk besok itu aslinya masih entry ya di saham BRI, semoga aja nggak jualan lagi, tapi kita lihat aja besok ya. Ini soalnya secara teknikalnya juga IHSG kurang bagus ya, bukannya kurang bagus sih, cuman gagal breakout untuk beberapa waktu terakhir ini ya, cuman mencoba buat breakout aja tapi nggak breakout. Kalau kita lihat untuk hari ini tanggal 21 Januari ya, coba kita lihat ada berita apa. Kalau kita lihat sekilas sih akuisisi tower jatuh pantas ya, data ARA hari ini naik cukup tinggi karena mau diakuisisi TOWR. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, inflasi AS itu di bawah ekspektasi, jadi kayaknya ada sentimen bagus ini untuk perbankan ya dalam waktu dekat, misal The Fed jadi menurunkan suku bunganya lagi. Kemudian ke bawahnya ini BI turun suku bunga. Oh, ini udah kemarin ya. Jadi mungkin ini aja kita tunggu ya, inflasi AS itu di bawah ekspektasi, jadi inflasinya nggak terlalu tinggi, ekonominya mulai slow down untuk AS, jadi mudah-mudahan kalau ekonominya mulai melambat sih biasanya suku bunga akan diturunkan ya, kita tunggu aja, semoga itu jadi sentimen yang bagus untuk perbankan. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI ini yang masih dibeli asing, tadi sempat naik lumayan tinggi sebenarnya untuk saham BBRI ya, sempat mau mendekati resistennya lumayan tinggi tadi ke 4.370, cuman ditarik turun lagi, walaupun turun tapi masih ditutup surplus sebesar 0,95% ke level 4260. Jadi kurang bagusnya hari ini ninggalin gap up ya untuk saham BBRI, walaupun nggak lebar banget. Ini tadi pagi open gap atas, opennya di 4270, naik lumayan tinggi mendekati resisten tapi habis itu turun lagi dan ini close di 4260. Ya langsung open gap atas sih, dan ini sih ya semoga aja untuk besok hari Rabu ya tanggal 22 Januari, semoga aja BBRI masih bisa bertahan di atas 4240. Mungkin kalau lihat candlenya hari ini ada potensi turun dulu di awal market, tapi habis itu semoga aja bisa naik dan bertahan lagi di atas 4240. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masih masuk sebanyak 166 M di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham BBRI tanggal 21 Januari secara keseluruhan ini RX masih akumulasi terus ya. Ini RX hari ini hampir seluruh transaksinya buy sebanyak 171,6 M. Untuk Gaza juga cenderung akumulasi sebanyak 114 M. AI masuk 61,5 M ya. Jadi ketiga broker asing ini kalau kita lihat antara nilai transaksi dan net buy-nya itu nggak terlalu beda jauh, jadi
Mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka panjang di saham BBRI. Kemudian yang jualan untuk aslinya ada BK, AK, CC. Mungkin ini ya yang bikin BBRI hari ini turun setelah nyentuh level tertingginya. Kalau lihat untuk lokalnya, asingnya masih kalau lihat lokalnya itu retailnya masih keluar. Hari ini keluar lagi. XL net sell 27M, DX keluar, PDNI kalau kita lihat ke bawah ada XC juga keluar. Mudah-mudahan untuk saham BBRI besok masih bisa naik ya, kalaupun turun itu mudah-mudahan koreksi wajar untuk saham Bank BRI ya. Mungkin skenario-nya kalau misal merah ya, kalau misal merah akan turun dulu nutup gap habis itu mantul naik. Cuman kalau langsung hijau dan bisa bertahan atau ada yang jaga harga di 4.240 ya bagus sih itu. Mudah-mudahan untuk saham BBRI bisa mulai uptrend. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBRI, pantau level 4240 untuk besok Rabu, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Ini yang aslinya terus keluar untuk hari ini juga tadi sempat nguji area support ya. Sempat ya close di drop minus sih untuk saham BBCA ini, di drop minus 0,52% ke level 9575. Untuk BBCA ini masih berada di area supportnya, tadi mencoba buat bertahan sebenarnya untuk saham BBCA di atas 9.600 tapi gagal ya. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini aslinya keluar cukup banyak, jadi perlu hati-hati mungkin untuk BBCA besok, apalagi kalau misal IHSG-nya merah dan BBCA juga langsung merah di awal market, itu perlu hati-hati. Hari ini aslinya keluar 404,9 M nih kalau kita lihat dari Jumat aja ya, ketika aslinya mulai keluar tuh udah net sell cukup banyak, 1 triliunan lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA hari ini tanggal 21 yang nampung sih asing ada ya, cuman yang jualan lebih banyak. Hari ini untuk asingnya yang nampung ada AK sebanyak 187,2 M, sedangkan yang distribusi untuk asingnya ada ZP, RX, BK, TP, YO, CC, DX ya cukup banyak. Jadi perlu hati-hati untuk besok, apalagi kalau kita lihat broker-broker lokal yang masuk di saham BBCA ini didominasi oleh broker-broker retail ya. Takutnya untuk BBCA ini kalau misal turun ya masih didistribusi cukup banyak, itu ada potensi ke 9.250. Jadi jangan buru-buru entry sih untuk saham BBCA misal besok merah ya, apalagi untuk IHSG-nya juga misal tiba-tiba koreksi kan, perlu hati-hati juga untuk saham BBCA ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA, tapi kembali lagi disclaimer ya. Kalau turun mungkin pantau level ini, beberapa 2 kali itu mantul di area 9525, mungkin bisa pantau level itu. Buat lo baru dibuat itu kalau mau diantisipasi disclaimer, atau kalau tetap masih mau hold ya jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya, support terdekatnya di 9525 dan resisten terdekatnya di 9600 sudah jadi resisten terdekat untuk saham BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Tadi sempat hijau, naik lumayan tinggi sih tadi untuk saham Bank Mandiri ya, 2%-an lebih, cuman habis itu ditarik turun lagi. Masih di drop surplus sih, 0,83%, cuman candlenya merah. Close di 6.050 untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk teknik transaksinya, hari ini tanggal 21 untuk asingnya net sell lumayan banyak, 112 M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 21 secara keseluruhan ini yang nampung AK versi lokal ya, AK versi asingnya jualan 90 M, AK lokalnya nampung 72 M. Untuk asingnya sendiri yang masuk ada YU, ZP, AG, KZ. Cuman yang keluar juga lumayan banyak sih. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini transaksinya sih sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Hati-hati aja untuk besok misal IHSG koreksi, ada potensi untuk Bank Mandiri ini nguji supportnya lagi di 5960 ya, ini masih jadi area supportnya. Ya mungkin ini sih. Kita lihat IHSG-nya dulu, kalau misal IHSG belum bisa breakout di atas resistennya yang tadi ya
jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak aja ya. Kalau mau nyicil-nyicil, disclaimer, ini hitungannya untuk saham Bank Mandiri secara historinya untuk jangka panjang masih lumayan di bawah ya. Secara valuasinya juga udah lumayan, nggak mahal-mahal banget. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja, semoga nggak jebol lagi di bawah 5950, itu udah cukup aman untuk saat ini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja ada sentimen bagus lagi ya. Mungkin The Fed mau menurunkan suku bunga, kita tunggu aja di FOMC selanjutnya ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK yang masih lumayan volatile hari ini, tapi cuman ditutup merah ya, ditutup merah, ditutup minus 4,55% ya. Mungkin tadi buat teman-teman yang sempat scalpingnya ambil di support ya, lumayan ya floating profit, karena tadi turun lumayan dalam, bahkan nguji area supportnya 9.650-an ya. Turun, nguji area support dijaga di atas ini dan close di 9950. Jadi secara teknikalnya masih dijaga untuk hari ini, nggak tahu untuk besok ya. Kalau besok jebol di bawah 9675, nah itu perlu waspada karena support selanjutnya misal turun itu lumayan dalam, supportnya di 8600 ya. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk transaksinya juga udah mulai didistribusi untuk saham CBDK ini oleh underwriternya ya. CBDK untuk hari ini tanggal 21 kita lihat LG masih jualan terus ya, hari ini netnya lagi 76M. Selain LG ada YB, CC, CP, MG keluar. Yang nampung KZAK ini asing ya, yang nampung. Oh ya, AK-nya versi asing, cuma nampung 38M. Sedangkan KZ-nya ini ya nampung versi lokal ya, 80,7M. Dan kalau kita lihat di sini, untuk KZ versi lokal ini berani 100% bear di saham CBDK. Mungkin hari ini yang tadi jaga harga untuk saham CBDK di area support bisa jadi KZ versi lokal ya. Untuk besok sih ya kalau mau entry amannya buat scalpingan ya, masih buat scalpingan, entry-nya bagusnya atau amannya itu di dekat area supportnya ini, jadi resikonya nggak terlalu gede misal mau antisipasi, mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham CBDK. Kalau melihat hari ini ada yang jaga harga, cuman LG-nya masih terus distribusi. Untuk besok sih gimana ya, mungkin masih volatilitasnya di range area ini antara 9650 sampai 11.400 ya. Mungkin perlu hati-hati aja kalau sampai buat low baru atau jebol di bawah 9650. Mungkin seperti itu aja ya, pantau level 9650 ini aja ya. Kalau jebol di bawah itu perlu hati-hati, yang udah floating profit nggak ada asalnya buat diamankan, yang nahan floating loss kalau mau sebagian dikurangi sih juga disclaimer ya, buat hati-hati aja. Soalnya kalau kita lihat dari awal IPO-nya kan cukup banyak gap up yang lumayan lebar nggak ketutup ya. Dari harga IPO-nya juga udah lumayan tinggi, jadi agak beresiko kalau harganya nggak sesuai prediksi tetap dipertahankan, itu agak beresiko. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham CBDK. Hari ini saya ada yang jaga harga, cuman ini LG-nya terus jualan ya, jadi pantau area supportnya aja ini di 9650 9675. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini long short cukup dalam ya, karena nanggung langsung 9% lebih. Kemarin udah kita cek kalau kurang bagus ya untuk transaksi PANI beberapa hari terakhir ini, cenderung dibeli oleh retail, dan ini akhirnya turun juga 9% ya. Jebol dua support sekaligus, support yang di 15.300 jebol, kemudian support yang di 14.500 juga jebol. Ini close di 14.100. Kalau misal besok masih turun, supportnya di level ini sih untuk saham PANI ada di area 13.100 ya. Jadi jangan buru-buru buat entry dulu. Mungkin buat teman-teman yang misal minat mau trading di saham PANI, misal besok di awal market merah, lihat bid overnya ya.
Kalau di area support 13.100-an ini ada tanda yang jaga harga atau tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer kalau mau nge-HK untuk scalpingan ya. Jebol di bawah itu antisipasi aja. Soalnya ini ya ini tengahnya harganya udah di atas ya. Jadi ini konsolidasi di harga atas sih. Kalau di area support ini mantul naik, yaitu ada potensi profit cukup gede sebenarnya kalau secara teknikal. Cuman kalau sampai jebol di bawah itu, nah itu antisipasi aja kalau mencari aman ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Pani hari ini aslinya keluar 16M. Kalau kita lihat lebih detail, yang nampung untuk aslinya keluar ya, BKAK versi asing keluar, yang nampung masih broker-broker ini XL, XI, YP. Ya buat teman-teman mungkin kalau mau masuk atau mau masuk di saham Pani ya tunggu di area support, harga nggak sesuai prediksi, antisipasi aja ya. Misal tadi cepat ambil di bawah di level 15.300, jebol di bawah itu ya mending di cut loss. Soalnya untuk saham Pani ya kita tahu sendiri valuasinya nggak murah ya, dan ya ini sih lihat transaksi beberapa hari terakhir juga nggak terlalu bagus, jadi mending antisipasi aja kalau nggak sesuai prediksi. Untuk besok Rabu mungkin masih pantau ini ya, resisten terdekatnya di 14.400 ini untuk saham Pani. Kalau besok belum bisa break di atas itu ya mending wait and see aja dulu. Jangan buru-buru buat average down ya buat yang nyangkut dan belum cut loss. Tapi kalau merah tunggu di supportnya 13.000-an, 13.100 yaitu area support kuat untuk saham Pani. Terus secara teknikal mungkin seperti itu. Kalau lihat transaksinya juga masih didominasi broker-broker retail yang masuk. Untuk aslinya keluar secara keseluruhan ya ini sih diakumulasi oleh XL ya. Dan XL-nya untuk hari ini XL, XI, dua broker ini nahan floating loss karena rata-rata belinya di 14.630-an, 14.650-an. Loss-nya di 16.000, di 14.100 ya. Jadi mereka ambil di harga 14.600 itu di sini. Nah, di area sini. Dan floating loss. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pani ya. Kurang direkomendasikan kalau langsung nge-HK ya, jadi lihat dulu di awal market dan buru-buru entry. Mungkin seperti itu aja ya. Kalau naik resisten tertekannya di 14.400, kalau turun supportnya di 13.100. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang tadi sempat naik cukup tinggi ya, walaupun habis itu turun lagi. Walaupun turun lagi, cuman secara teknikalnya masih bertahan di atas support ya, jadi cukup kuat untuk tren PTR ini strong bullish. Tadi pagi open gap atas, naik lumayan tinggi sampai ke 4.550, kemudian turun, nguji area supportnya, sempat merah nguji support di 4.130 ya, sorry, 4.130 ini ya, 4.130 dijaga di area situ. Untuk besok berarti masih pantau ini ya, secara teknikal 4130 jebol di bawah itu antisipasi aja, yang udah floating profit buat diamankan ya, nggak ada salahnya ya kalau jebol support ini. Cuman kalau masih bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih uptrend secara teknikal. Candlenya sih kurang bagus sih untuk hari ini, jadi yang belum punya posisi di awal market jangan buru-buru langsung nge-HK, lihat situasi dan kondisinya ya, karena candlenya hari ini kurang bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO, asingnya net sell cukup banyak, 154M loh. Yang nampung lokal nih berarti PTRO. Untuk lokalnya siapa yang masuk? XL, XI ya, dua broker ini yang masuk. PD juga masuk. Ya dari kemarin sih ya emang didominasi retail yang masuk di saham PTRO, cuman harganya nggak tahu ini naik terus ya. Untuk asnya sendiri ada DP, AK, CC. Jadi mereka keluar. Kalau kita lihat untuk DP ini malah 100% selling ya. Jadi DP versi asing taking profit di saham PTR tidak melakukan pembelian sama sekali. 100% transaksinya sell. Yang nampung XL, XI, PD, NI, YP ya, ini broker-broker retail. Cuman nggak tahu karena nilai transaksi cukup gede ya. Siapa tahu pemain besar yang masuk di saham PTR. Cuman tetap hati-hati ya, kalau besok sampai jebol di bawah 4130 tidak direkomendasikan buat entry dulu kalau jebol di bawah supportnya ya. Apalagi kalau kita lihat
lebih ke bawah ada gap up ini walaupun nggak terlalu lebar cuman belum ketutup. Sedangkan kalau kita lihat di historinya untuk sampai TRO itu jarang ninggalin gap ya, gap up itu jarang ya, kalau ninggalin habis itu ketutup lagi. Ini kalau kita lihat historinya kan habis stock split pun gapnya juga nggak ada ya. Sebelum stock split juga kalau nggak salah ya kita pernah cek itu jarang ada gap. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO ya. Waktu itu ada gap up ini ketutup. Waktu itu juga ada gap down cukup banyak, kemudian juga ketutup juga sih naik. Jadi untuk saat ini gap up juga ketutup ya. Jadi ya dikhawatirkan mungkin untuk PTRO itu kalau mau nutup gap dalam waktu dekat ada potensi long short dulu ke 3.700-an mungkin seperti itu ya. Jadi untuk besok bagi yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry aja untuk sampai TRO, apalagi kalau misal langsung jebol di bawah supportnya 4130. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sampai TRO. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini masih naik ya, masih naik cukup tinggi bahkan mendekati resisten. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit ya mendekati resisten nggak bisa breakout. Ya belum bisa breakout sih, bukannya nggak bisa. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Raja, asingnya masuk 48M lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 21 secara keseluruhan AK versi asing ini akumulasi 32M, kemudian CC versi asing juga masuk 15M. Untuk asis lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan, cuman kalau kita lihat lokal yang masuk sebagian retail sih, mungkin mereka scalpingan ya. Ya bukan mungkin CMA scalpingan, karena kalau kita lihat nilai transaksi XL 61M dan net B 8M-an aja, XC juga masih net B 3M-an. Nilai transaksi 40M. Jadi buat teman-teman yang masuk ya amannya buat scalping sih. Untuk besok mungkin kalau scalpingan target price-nya masih di 4.350 ya. Itu resisten terdekat untuk saham Raja. Kalau besok sempat naik cuman gagal breakout, yaitu diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau emang trennya bullish bisa breakout di atas 4350 ya ngejar 4750. Cuman kalau gagal breakout di atas 4350 ya hati-hati aja kalau koreksi. Supportnya lumayan dalam ya di 3700. Ini dekat resisten, jadi waktunya taking profit. Kalau mau entry agak beresiko, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Tadi juga sempat merah, cuman ditarik naik lagi di top plus 2,5% ke level 9850. Untuk Brand turun jebol support 9.500, turun lagi nguji support 9150, dijaga di ras ini naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Brand hari ini tanggal 21 asingnya masuk 81M. Kalau kita lihat Brand siapa yang masuk, YU ya cukup banyak 64M, kemudian YU, AK, ZPBK, broker-broker asing masuk. Yang keluar lokal ya, jadi lokalnya jualan. Kalau kita lihat untuk lokal yang keluar juga sebagian retail pada keluar, XL, CC, XI ya keluar. Jadi retailnya keluar, asingnya akumulasi, harga sahamnya naik untuk saham Brand. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya. Kalau melihat candlenya hari ini juga lumayan bagus ya, setelah koreksi cukup dalam itu perlawanannya cukup kuat. Candlenya cukup bagus, hijau, menyentuh harga tertingginya juga nggak koreksi lagi. Jadi mudah-mudahan untuk besok ada potensi naik ya di awal market untuk saham Brand. Pantau level 10.050 ya. Misal mendekati resisten ini gagal breakout, diamankan aja yang udah floating profit. Cuman kalau berhasil breakout di atas itu ya mulai ngejar lagi 10.700 untuk saham Brand. Oke, itu untuk saham Brand ya. Mungkin buat scalpingan kayaknya ada potensi hijau untuk besok ya. Oke, itu untuk saham Brand. Supportnya buat patokan aja di 9525. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Udah cukup lama nggak kita bahas ya. Hari ini hijau walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Secara teknikalnya masih sideways di harga bawah.
Ya, masih konsolidasi di range area 2580 sampai 2690. Hari ini naik 0,77%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Telkom masuk 42M untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom ini lumayan menarik sih sebenarnya ya. Kalau buat dipantau, kemungkinan ada sentimen bagus, sedikit aja bisa langsung terbang. Mengingat harganya juga udah lumayan di bawah dan masih cukup didominasi asing sebenarnya, walaupun waktu kemarin-kemarin asingnya banyak keluar ya, cuman masih didominasi oleh asing di pemegang sahamnya yang floating. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya masuk, untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan, asingnya masuk. Untuk besok mungkin pantau ini aja ya, kayaknya sih kalau menurut saya masih sideways seperti ini untuk polanya sampai ada sentimen yang bagus ya buat goreng saham, buat naikin saham Telkom ya. Resisten kuatnya masih di 2690. Kalau mau entry ya bagusnya mendekati support 2580, cuman kalau mau masuk untuk jangka panjang di harga saat ini yang penting sabar aja ya. Kemungkinan resikonya nggak terlalu gede dan potensi profitnya kalau ada sentimen bagus ya itu cukup gede. Mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh hari ini aslinya keluar lagi cukup banyak dan harga sahamnya ditutup minus 2,33%, walaupun tadi sempat hijau, cuman merah ya, close di 84. Kita lihat transaksinya, aslinya sih keluar lumayan banyak hari ini di saham Gotoh, sebanyak 100-an M lebih, 122,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 21 untuk saham Gotoh didistribusi oleh asing, cuman BB-nya masih terus masuk ya, bahkan untuk hari ini BB versi lokal masih akumulasi terus, masuk net base banyak 40,7 M, hampir seluruh transaksinya buy. KI juga masih masuk lagi ini, jadi kemungkinan dijaga oleh lokal ya. Mudah-mudahan masih ada yang jegat untuk saham Gotoh. Harganya sih udah mendekati resisten, jadi waktunya taking profit sebenarnya kalau mau entry agak telat. Mungkin untuk besok karena aslinya keluar, tapi ada yang terus akumulasi ya BB, mudah-mudahan ada potensi mungkin akan sideways dulu di area sini ya, sideways sedikit di bawah resistennya 89. Kalau belum bisa break di atas itu ya mungkin akan sideways dulu seperti ini. Hati-hati aja kalau tiba-tiba long short. Supportnya cukup dalam, ada di 74 ya, mungkin seperti itu untuk saham Gotoh. Kalau baru mau entry kurang direkomendasikan, cuman disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini koreksi ya. Koreksi cuman secara teknikalnya masih di atas, harganya udah masih di atas. Sempat hijau cuma turun lagi, secara teknikalnya resisten masih di 1080-an, belum bisa break di atas itu. Kita lihat apakah udah ada yang distribusi di harga atas untuk saham WIFI. Hari ini lihat transaksinya, retailnya masih keluar sih. Ini untuk lokal ya, yang keluar ada IO, LG, XL, kemudian untuk asingnya net sell juga, asingnya ada yang masuk. Market utamanya XL, X sih, tapi mereka scalpingan ya, XL keluar 3,1 M. Kita lihat dari awal minggu lalu sebenarnya nggak terlalu bagus sih untuk transaksinya, cuman karena ini udah di atas ya, jadi buat teman-teman yang mau masuk antisipasinya aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Buat patokan supportnya lumayan dalam di 8.800, jadi kalau mau entry, kalau lihat candlenya hari ini juga merah ya, siapa tahu besok ada potensi koreksi merah ya, tunggu aja di area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, kalau mau masuk ya di 8.800. Kok 8.880 sorry ya, ini kurang fokus nih. Kalau turun tunggu aja di area supportnya 880 ya, dan untuk resistennya masih di 1080-an. Itu untuk saham WIFI. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.